Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Posipa, podcast sharing Igi Parepare, Kiblat Guru Indonesia. Bersama saya Tamrin dan narasumber saya sore ini Ibu Nur Haida, Kabid Keanggotaan dan Keorganisasian Igi Kota Parepare. Bagaimana kabarnya Bu Nur Haida? Alhamdulillah sehat dan baik, Pak. Biasanya disapa dengan Ibu Eda. Ibu Eda ya, Ya. akrabnya. Wah, luar biasa narasumber saya pada sore ini. Beliau merupakan guru di SD 48 Kota Parepare. Beliau juga ini telah menghasilkan banyak karya ya, antara lain novel yang ada di hadapan saya ini. Ada yang pertama karyanya Terbakarnya Rumah Emak, dan juga Wanita Pilihan Langit. Bahkan Bu Nur Haida ini dikenal sebagai yang terbaik dalam penulis fiksi kategori guru di Kota Parepare oleh Igi Kota Parepare. Ya, kapan mulai awalnya Bu Eda ini menulis novel? Kalau menulis, saya mulai menulis itu pada kelas 3 SMP. Ya, tentunya bukan menulis buku, tapi hanya mencoret-coret di diari saja dulu sebelumnya. Ya. Namun mulai menulis buku pada tahun 2017 yang lalu. Pada saat itu Igi Kota Parepare melakukan workshop yang disebut sagu-saku. Sagu-saku, Satu. satu guru satu buku ya. Iya. Ya. Pada saat itu saya ikut menulis buku di sana. Dan karya yang pertama yang ditulis oleh Bu Eda ini adalah buku Terbakarnya Rumah Emak. Apa yang mengilhami sehingga menulis dengan judul tersebut? Awal menulisnya itu sebenarnya ini adalah cerita curhatan seorang teman kepada saya. Ini sudah berapa karya novel yang telah dicetak ya, yang sudah terbit dicetak? Ya, kalau untuk yang sudah cetak, Pak, baru 2. Belum cetak 1, sementara perjalanan menulis 1 juga. Iya. Judulnya bisa disebutkan Bu Eda? Kalau untuk judul yang mana nih, Pak? Yang Novel pertama dan seterusnya. kalau novel pertama Terbakarnya Rumah Emak, yang kedua Wanita Pilihan Langit, Ya. dan yang ketiga Mauju Kalbi, Meretas Bakti, Melapangkan Hati. Kalau yang ketiga masih rahasia, Pak. Oh, masih rahasia. Ya, masih. Karena sementara Ya, masih berproses. Penerbitan. Iya. Ya. Jadi barangkali hanya penulisnya saja yang tahu ya. Ya, untuk sementara. Iya. Oke. Seperti itu. Nah, rupanya dari karya-karyanya Bu Eda ini, karya fiksi ini luar biasa ya untuk kategori seorang guru di Parepare, menghasilkan 2, bahkan sudah 3 ya buku yang telah dituliskan. Dan dengar-dengarnya ini juga menjadi mendapatkan penghargaan sebagai penulis fiksi terbaik di Kota Parepare versi Igi Awards. Nah, Bu Eda, waktu-waktu kapan ini mulai muncul ilhamnya idenya untuk menulis? Kalau muncul ide, Pak, pada saat itu setelah mengikuti kegiatan workshop sagu-sagu yang dilaksanakan oleh Igi, tepatnya pada tahun 2017. Mulai di situ saya rutin menulis buku, sehingga bisa menghasilkan 2 karya ini sekarang. Iya, rupanya dengan ikut suatu komunitas atau organisasi seperti ini luar biasa dukungannya untuk bisa produktif menulis ya. Iya. Nah, Bu Eda kan ini seorang guru, dengar-dengar juga bendahara di sekolahnya ya. Bendahara dana bos seperti itu, tapi bisa menghasilkan 3 buku. Nah, ini
kapan waktunya untuk menulis itu? Ya kan mengajar siangnya, kemudian malamnya mungkin harus berkutat dengan administrasi ataupun juga hitungan-hitungan angka-angka pengelolaan keuangan sekolah. Ya. Jadi kapan ini waktu-waktu apa yang digunakan ini untuk bisa menghasilkan karya-karya ini? Iya, begini Pak. Sebenarnya untuk menulis itu dimanapun dan kapanpun bisa. Dimanapun dan kapanpun Iya, bisa. benar. Wah. Maksudnya kenapa kapan dan dimanapun bisa, pada saat seperti ini bisa menjadi tulisan. Kita duduk-duduk saja di taman bisa dituliskan. Caranya yang pertama itu, kalau teknik yang saya lakukan, Iya. setiap suasana, setiap kejadian, terkadang kan sekarang ada media online. Betul. Seperti Facebook, iya. Instagram, status WA. Iya. Kita tulis pengalaman apa saja yang kita rasakan pada hari itu. Di Iya. situ awal seperti itulah dikumpulkan. Itu, iya. Setelah itu pada saat kapan terbit ide untuk menulis kembali itu, saya gunakan pada saat golden time. Oh. Golden time itu maksudnya apa, Bu? Golden time itu pada saat jam-jam 3 dini hari. Jam-jam 3 dini hari. Wah, Iya. setelah tidur malam itu Iya. ya. Kemudian jam 3 bangun, Ya. langsung menulis. Tidak, sebelum jika saya ingin menulis buku, Iya. tentunya saya sudah susun dulu apa saja yang akan saya tulis. Ya, kalau menurut Bapak tadi, saya seorang guru, bendara juga, kapan waktunya menulis? Waktu Iya. itulah yang saya gunakan sampai menjelang sholat subuh. Menjelang sholat subuh. Iya. Namun saya mengerjakan sholat malam dulu. Ya, diawali dengan sholat malam ya. Diawali sholat malam, kemudian Berdoa. Iya. Ya, mohon petunjuk, mungkin juga ide-ide ya, inspirasi Ya. supaya semakin mengalir Iya. tulisannya ini. Betul Pak. Wah, luar biasa saya kira ya. Nah, Bu Eda, ya mungkin tadi diawali dengan menulis kebiasaannya di diary, ya. Nah, kan ini menulis novel, Iya. sebuah karya yang tentunya runtut, mengisahkan kisah seorang tokohnya apa dan Iya. sebagainya. Apa yang dilakukan itu awalnya itu dalam menulis itu? Apakah ada semacam kerangka-kerangkanya kalau kita seperti menulis Iya. waktu kita belajar di sekolah ya, membuat Iya. kerangka atau bagaimana? Ya, tidak jauh seperti itu modelnya Pak. Ya, Tidak jauh seperti itu, menyusun kerangka dulu baru. kerangka atau outline-nya itu Iya. ya. Namun sebelum menulis itu, tema apa yang akan kita bahas atau kita angkat dalam novel kita, tentunya kita harus membaca referensi dulu. Membaca referensi Iya. ya, sumber-sumber pendukung Iya, nih. betul Pak. Ya. Kita harus mencari otomatis novel yang yang temanya sama dengan novel yang akan kita angkat. Temanya sama ya, Iya. atau memiliki genre yang sama Iya, dengan genre yang yang iya, betul, Pak. Bu Eda biasanya tulis ya. Iya. Karena memang setahu saya pernah dihadiahkan juga bukunya ini di perpustakaan SMP 4. Iya. Itu ada 2 buku ini saya baca, itu memang genre-genre romantis ya, Iya. kisah-kisah oleh tokoh-tokohnya, terutama di karya Wanita Pilihan Langit ini. Iya. Saya juga baca tuntas, dibacanya mengalir karena kisah heroik dari tokohnya ya. Jadi apa kunci dari novel yang ditulis Bu Eda ini sampai bisa menarik untuk dibaca? Kadang-kadang juga kan laris ya, banyak yang pesan seperti itu. Kalau untuk menulis novel Pak, saya punya trik atau tips tersendiri. Ya, kita mau tahu apa itu tipsnya Bu Eda. Rahasia, Pak. Oh, rahasia. Ya, sebagai itu kan bagian dari rahasia proses. untuk dibagi. Ya, sebagai proses Ya. kreatif dalam menulis ya. Ya. Dalam menulis novel, yang pertama yang saya lakukan itu, kalau kita menulis novel, kita harus berpikir tanpa dibatasi. Tanpa dibatasi. Maksudnya ini tanpa dibatasi,
kita hanya jangan terpaku pada alur-alur cerita. Biasa kan kalau kita menulis itu kita harus ada perkenalan tokoh dulu, baru masuk di klimaksnya, segala macam, harus runtun istilahnya. Namun tips saya itu jangan terpaku pada hal tersebut. Kita harus berusaha keluar menemukan sendiri apa yang harus, alur bagaimana yang harus digunakan supaya menarik pembaca. Kemudian yang kedua, bagaimana tulisan kita itu membuat penasaran yang membaca. Wah, itu dia ya. Sampai kita bahas sudah baca 5 lembar, kita masih penasaran sampai jangan menghentikannya. Apa tipsnya itu? Yang itu membuat penasaran. Jadi kita harus menyelipkan kejutan-kejutan pada setiap bab. Plot twist namanya. Plot twist. Kita harus kejutan-kejutan. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan dalam menulis itu adalah memperhatikan kondisi lingkungan, situasi lingkungan. Maksudnya ini masalah apa yang dibahas atau yang paling tren pada saat itu. Bisa kita hubungkan dengan novel kita. Apa mesti pengalaman langsung nih atau bisa juga ya bukan pengalaman secara langsung? Bisa dengan, kalau menulis novel fiksi itu atau menulis fiksi itu Pak, tidak mesti harus bisa juga dengan khayalan, istilahnya menghayal. Di samping kita juga harus membaca buku yang sesuai dengan sesuai dengan tema yang akan kita tulis. Dengan begitu mungkin kita akan banyak memiliki referensi sehingga betul-betul yang kita sajikan dalam novel itu masuk juga di akalnya pembaca, kan betul. Bukan peristiwa yang tiba-tiba tanpa ada sebabnya. Kalau itu Pak, jadi novel itu harus mengutamakan secara logis istilahnya, sisi logisnya, jangan mengabaikan sisi logis. Karena kalau fantasi kan itu cerita fantasi berarti tidak masuk akal. Padahal ini cerita novel ini jadi memang harus masuk akal. Meskipun fiksi, namun kita harus memperhatikan juga bahwa apakah di dunia nyata juga ada seperti ini. Seperti itu. Misalnya suatu tempat yang kita mau tuliskan. Contohlah di Parepare, misalnya suatu kafe yang dikunjungi tokoh dalam satu cerita itu disebut mereknya itu. Apakah benar ada di Parepare seperti itu? Rupanya memang dengan ditulis bahwa benar adanya, sehingga itu menunjukkan suatu rangkaian alur yang logis jalan cerita yang logis, sehingga memang pembaca mengiyakan bahwa benar ini. Akhirnya semakin menarik lagi, semakin seru ceritanya. Karena terkadang itu istilahnya orang berpikir bahwa cerita fiksi itu hanya hayalan. Hanya hayalan imajinasi saja, tidak benar adanya. Terkadang cerita yang disajikan orang atau penulis lain itu pada bukunya itu biasa sebenarnya cerita kehidupannya sendiri. Bisa kehidupannya sendiri yang diberikan bumbu-bumbu hayalan, bumbu-bumbu imajinasi sehingga akan semakin. Namun terkadang ada orang tidak mau diceritakan kisah hidupnya, makanya mereka menulis dalam bentuk fiksi karena orang bisa prediksi ini nyata atau tidak. Luar biasa proses kreatif menulis novel yang Bu Eda paparkan kita pada kesempatan ini. Nah, dari menulis tersebut Bu Eda, apa yang menjadi suatu kegemaran atau apa yang memang menjadi suatu kesenangan dalam dunia menulis itu yang Bu Eda rasakan? Kesenangannya itu kita bisa meluangkan semua ide yang ada di dalam pikiran kita, perasaan kita, sedih, senang. Terkadang kan saya ini terkadang terbawa perasaan kalau menulis, misalnya lagi tiba-tiba sedih, saya tulis
lagi apa yang saya rasakan. Padahal memang sedih, memang iya sedih. memang sedih. Iya. Kalau saya senang, saya tulis lagi. Tulis juga, Senang. iya. Jadi pada saat saya menyusun buku, saya cari semua itu yang pernah saya tulis. Oh, kalau kondisinya seperti ini, Iya. ini bisa saya masukkan. Jadi Ini dengan tidak. tulisan itu menjadi tempat Iya. curhat yang Iya, paling betul, baik juga Pak. ya, mengurangi kesedihan, kegalauan Iya, betul, Pak. yang mana imun kita tidak jadi menurun drastis karena kita tuangkan dalam karya tulis. Iya, betul, Luar Pak. biasa ya. Salah satu tipsnya itu. Tapi tantangannya apa nih yang dirasakan? Apa yang menjadi hambatan biasa untuk menuangkan ide dalam bentuk karya tulis? Kalau tantangannya itu Pak, biasanya kalau misalnya kita ingin menceritakan suatu daerah, otomatis kita harus cari dulu daerah itu bagaimana kondisinya, ataukah secara langsung kita harus ke sana. Observasi. Ya, observasi bagaimana observasi. kondisinya di sana. Karena meskipun fiksi yang kita tulis, namun tempat harus memang tempat itu ada. Maksudnya sesuai dengan kenyataan istilahnya. Ya. Ya. Sehingga memang antara kenyataan dengan dunia fiksi yang dituliskan itu Ya. ada relevansi ya, Iya, betul, Pak, terkaitan. betul. Nah, terus faktor penghambat yang biasa muncul ketika mau menulis tiba-tiba tidak jadi, hal-hal apa saja yang kadang membuat seperti itu? Biasanya yang menghambat saya menulis, kalau misalnya tiba-tiba sudah dapat ide, Ya. terus ada lagi pekerjaan yang teringat yang belum selesai, belum tuntas. jadi ditinggalkan Dan- lagi. Terkadang ya. idenya menguap lagi. Menguap Itu lagi, kendalanya. ya. Atau saya kan ibu rumah tangga, Pak. Jadi Ya. tentunya kalau ibu rumah tangga itu Ibu rumah tangga banyak berapa juga anak ini? 4 anak. 4 anak luar biasa. Jadi kalau Ya. anak masih kecil, baru mau buka laptop, di luar dia Ya. yang pencet tombol. Jadi di situ kendalanya, Pak. Tapi Nah, sering bagaimana sih- caranya mengatasi itu? Ya biasanya? caranya mengatasi itu Pak dengan menggunakan waktu golden time untuk menulis. Iya, waktu-waktu emas ya, waktu-waktu yang memang berkualitas. Iya. Seperti jam 3 Dini hari. ya. Itu. Karena kan idenya tadi sudah sempat dicatat ya, Iya, dikumpulkan. betul, Pak, betul. Iya. Luar biasa. Bu Eda semangat berbaginya pada kesempatan ini bersama kami. Terima kasih atas kisah-kisah, cerita-cerita proses kreatif dalam menulis novel ya. Sangat bermanfaat. Pemirsa, sekian dulu edisi podcast Posipa, podcast Sering Iki Parepare hari ini bersama narasumber Bu Nur Heda. Sekali lagi terima kasih Ibu. Sama-sama Pak. Iya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posipa, podcast Sering Iki Parepare, Kiblat Guru Indonesia.